mengingat memang ada indikasi kecurigaan bahwa penjualan counter HP sebagai kamuflase itu benar-benar terjadi. Kalau kita bilang kayak gitu kan faktor ekonomi. Semua orang kalau faktor ekonomi itu semua nekat. Parah sih Mbak. Kalau gua terlalu banyak konsumsi tuh bisa dibilang tuh hilang kalau bahasanya tuh. Itu di depan gua tuh langsung sungai gitu. Itu gua nyebur ke sungai gitu sih. Kalau dibilang penyesalan mah dapatlah abang lihat di raut wajah saya kan. Seberapa saya menyesal ini. Ya namanya juga udah nasi udah jadi bubur ya kan. Dosisnya dia tidak bisa ukur dosisnya. Jadi akhirnya berlebihan. Karena efek berlebihan, ujung-ujungnya adalah bisa gagal jantung, meninggal kan. Aksi penyalahgunaan obat keras golongan G masih terus terjadi di masyarakat. Aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau disebut-sebut jadi pemicunya. Berkedok penjual pulsa, seorang pria di Depok, Jawa Barat diringkus polisi lantaran terbukti menjual obat keras jenis golongan G. Diduga obat-obatan terlarang ini juga menjadi pemicu meningkatnya aksi kriminalitas di kalangan remaja. Lantas dari mana para pelaku mendapatkan obat-obatan terlarang ini? Bersama saya, Sabrina Asila, inilah iNews Files. Sejumlah tindak kejahatan berhasil ditumpas jajaran kepolisian di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Aksi tindak kriminalitas yang berhasil diungkap pun beragam, mulai dari pencurian, begal, tawuran hingga penodongan yang berujung tindak kekerasan. Menurut Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan Sihaan, tindak kriminalitas yang dilakukan pelaku kejahatan di wilayahnya tak lepas dari penggunaan obat keras yang mengandung psikotropika. Sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu lah ya, kita ini berhasil mengungkap yaitu berupa ranmor ya, kriminal. Ini yang kita amankan di sini rata-rata itu pengkonsumsi obat daftar G. Pertengahan Juni 2024, Polsek Cinere mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penjualan obat keras daftar G tanpa izin di sebuah konter penjualan pulsa. Menyikapi informasi tersebut, petugas sigap bertindak melakukan penyergapan. Mengingat memang ada indikasi kecurigaan bahwa penjualan counter HP sebagai kamuflase itu benar-benar terjadi sesuai dengan laporan ibu ini. Adapun tugas saat sekarang ini hasil lidik daripada rekan-rekan yang dipimpin Kanit, Panit dan anggota terkait untuk pengungkapan obat daftar G atau obat keras yang terjadi di daerah Jalan Raya Bukit Cinere. Sekarang tiba saatnya melakukan suatu tindakan represif terkait masalah peredaran obat keras. Tim Liputan iNews Files dan petugas kepolisian dari Polsek Cinere bergerak cepat menuju lokasi yang dituju, di mana sebelumnya pengintaian telah dilakukan. Tujuan kita ini adalah untuk melakukan tindakan para penjual obat daftar G tanpa izin. Untuk pengintaian ini sudah kita lakukan selama 3 hari, kurang lebih 3 hari ya, berdasarkan informasi masyarakat yang anaknya diduga sering menggunakan obat-obatan yang tidak diketahui jenisnya sama orang tuanya. Sehingga hari ini kita melakukan
tindakan hukum. Langkah yang kami pada saat itu lakukan yaitu saya langsung memanggil Kanit Reskrimnya. Kemudian saya menceritakan dan memerintahkan Kanit Reskrim apa yang disampaikan ibu itu agar dilakukan lidik ini di lokasi yang disampaikan, gambarannya di wilayah jalan raya, sekitar jalan raya Bukit Cinere. Sebelum melaksanakan kegiatan dilengkapi surat nindik, penggeledahan dan sebagainya, kemudian dilakukan penggeledahan penangkapan. Jika ditemukan barang bukti langsung diamankan. Jual apa kamu? Hei, saya dari Polsek Cinere, Polres Depok. Coba keluarkan itu yang kamu jual. Ini sudah tugas kita nih, Mas. Ya, kita dari Polsek Cinere, Polres Depok ya. Saat dilakukan penggerebekan, terduga pelaku penjual obat terlarang tak banyak berkutik. Ini. Dirinya pasrah Kamu. tak berdaya. Kamu jual ini? Iya. Berapa banyak ini? Keluarin. Jadi pada saat anggota melakukan penangkapan itu Keluarin. Apa aja ini obat? langsung masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko tersebut itu diamankan di dalam tas. Tadinya memang kita anggota saya itu melakukan penggeledahan di etalase. Itu tidak terlihat, ternyata di dalam tas tangan itu handbag warna hitam. Ini kenapa kamu pakai aksesoris, jual aksesoris? Untuk menutupi dari warga, Pak. Menutupi apa maksudnya? Kan biar nggak terlalu curiga sama warga di sekitar ini. Oh, biar warga nggak curiga. Ya, Ini kamu jual nggak ini? jual juga, Pak. Jual juga? Ini untuk sampingan, menutupi kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup. Ini selain ini gimana lagi nih? Nggak ada lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba, geledah itu. Sementara itu di sela pemeriksaan, petugas menggeledah sudut lain konter pulsa mencari barang bukti lainnya. Pak Kanit, ini sesuai dengan pengintaian selama ini dilakukan, Pak? Ya? Sesuai dengan pengintaian selama ini Iya, dilakukan, Pak? yang telah kita lakukan penyelidikan selama 3 hari kurang lebih ya. Nah, inilah hasilnya. Ternyata benar informasi tersebut ya. Ini berapa banyak? Saya informasi, Pak. Oh, kira-kira berapa? Kita hitung lagi. Ini apa menghilangkan kesadaran, apa untuk rasa nyeri juga. Kalau berlebihan, Berlebihan efeknya seperti apa sih? efeknya ya saraf. Ada kecanduan juga kak Pak? Bisa bikin kecanduan juga nggak? Bisa bikin kecanduan. Jadi ini bisa bikin apa orang ngeplay. Terus dari mana nih konsumen ini bisa tahu kamu jual obat di sini, sedangkan ini dipajang aksesoris handphone sama pulsa. Karena saya tidak mempromosikan konternya. Saya tidak mempromosikan konternya. Sedangkan saya tidak mempromosikan harga konter berapa. Kalau konter ori kan ada sebelumnya harga konter. Ini kan saya nggak ada bedanya ini. Tandanya seperti itu? Iya. Makanya orang tuh tahu anak-anak jalanan. Itu aja. Bukan kamu yang ngasih tahu dari mulut ke mulut? Enggak. Atau kamu pakai medsos kali, kan zaman sekarang kan medsos. Kan medsos saya kurang paham, tidak tahu. Oh. Cukup. Ya, yuk kita ke mobil polsek untuk diproses lebih lanjut.
Lu udah berapa lama jual gitu? Baru 1 bulan, 1 bulan Pak. Itu ya apa yang beli bocah-bocah remaja gitu ya beli? Iya, bocah-bocah remaja, kebanyakan yang bekerja online sama anak-anak. Oh, ojol juga tuh ojol? Iya, Ojol juga? Jadi dia tahu ya kalau misalnya tempat lu dijual-jual? iya Tahu? Ada langsung pakai di situ, minum di situ ada? Enggak, Enggak? Dibawa pulang semuanya? dibawa pulang semuanya. Yang paling baik beli apa dia? Enggak mandol. Modal? Desember enggak? Festival ya. Anak sekolah juga ya? Kalau anak sekolah tidak, kebanyakan orang bekerja sama anak pengamen. Pengamen juga tuh? Iya. Anak pang gitu ya? Anak Pak, Lu kenapa mau jual gini? ya untuk nambah omset. Karena kan cari uang kan susah. Ya kan, kalau misalkan buka counter doang. Oh jadi lu nyari buat makan sehari-hari Ya, gitu? buat makan sehari-hari. Itu pun habisnya untuk sehari-hari. Lainnya lu di sini teman lu ada nggak jualin? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Teman tahu lu aja? saya nggak ada ya kan. Kan saya gimana kita bilang, nggak pengen cari tahu gitu. Yang penting lu mau jualan aja ya? Ya. Jualan nggak mau cari tahu. Dan lu sendiri pun juga nggak pakai itu obat itu? Nggak pernah pakai lu ya? Nggak pernah kamu cobain? nggak pernah. Kenapa nggak cobain? Ya nggak pernah. Gimana ya? Jadi itu kalau lu bisa rasanya lu nyobain nih ya, ya kan apa sampai kayak gimana harus lu berpikir. Ya kan kalau misalnya lu jual kayak gini ke orang lain ya kan, Iya ya betul. kayak gitu rusak. Apalagi ada pelajar juga di situ, gitu kan? Yang beli kayak gitu. Sian. Ya. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 460 butir tramadol, kemudian 288 butir trihexpi henidel, 287 butir eximer, 23 butir delgosik, 22 butir eksigen, 5 butir aprazolam. Ini baru satu tersangka yang kemudian barang tersebut kita akan kembangkan ya, yang kemungkinan yang kita curigai yaitu adalah Mr. Bro. Di wilayah kami ini akan kami tekankan kembali bersih dengan obat keras. Kami sampaikan untuk ancaman hukumannya untuk tersangka dengan ancaman hukuman kurang lebih sekitar 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Dia pakai masker, pakai topi, kadang pakai helm, cuma nampak matanya. Nggak ada kontak. 2 minggu sekali gitu kan, ataupun seminggu sekali nawarin. Tersangka penjual obat daftar G tanpa izin ini mengaku belum lama menjajaki bisnis tersebut. Semuanya dilakukan karena kebutuhan ekonomi keluarga yang begitu mendesak. Didampingi petugas kepolisian, tim liputan iNews Files mewawancarai tersangka di Polsek Cinere. Kita kan buka konter itu 6 bulan, ya kan. Kita berjalan konter ori itu berarti 5 bulan. Berarti kalau kita bilang tergiur, pas ke bulan 6-nya ada anak-anak lah nawarin obat ini. Bos, mau nggak nih obat kamu jual? Berapa? Obat apa ini? Tramadol. Nah, misalnya tramadol. Berapa ini pasaran harganya? Kan saya nggak tahu. Gini ceritanya. Oh gini. Oke, cocok. Nah saya ambil. Gitu. Udah putus. Dia pakai masker, pakai topi, kadang pakai helm, cuma nampak matanya. Nggak ada kontak. Dia nawarin, misalkan 2 minggu sekali gitu kan, ataupun seminggu sekali nawarin. Udah habis bos,
belum cabut. Kalau kita bilang kayak gitu kan faktor ekonomi. Semua orang kalau faktor ekonomi itu semua nekat. Ya standar lah. Ya minimal orang top up pulsa, voucher, token listrik, kan untungnya 1.000-2.000. 1.000-2.000 atau 3.000. Paling banyak kalau top up dana itu 3.000. Paling orang 10 orang, 15 orang. Ya dikalikan 25.000 gitu. Untungnya itu untung bersih ya kan. Kalau misalkan di counter kan nggak banyak ya untungnya. Kalau pulsa itu paling 2.000. Ada adminnya 300 rupiah, 1.700 rupiah untungnya. Ya kalau setelah jualan obat-obat itu untungnya adalah meningkat sedikit. Faktor per harinya itu sekitaran 50 ataupun 80 untungnya itu. Nah, paling itu kalau ada, misalkan hari ini ada, hari esok juga nggak mungkin segitu juga, mungkin menurun. Apa aja yang beli itu remaja, pekerja online kayak Gojek gitu kan. Pokoknya remaja yang beli, suka anak-anak gitu, anak-anak jalanan. Yang beli itu tahunya dari mulut ke mulut, tidak menawarkan. Kan kalau misalkan bang ada doping bahasanya, bang ada doping, ada berapa? Oh ini apa? Udah gitu doang. Nah pas ini itu langsung dari mulut ke mulut. Kebanyakan kalau orang beli pulsa itu orang tua, ibu-ibu, orang tua, orang beli pulsa. Nah, kebanyakan orang beli obat itu pasti remaja, pekerja. Itu yang dibedakan. Kalau pelanggan baru itu pasti nanya dulu dia. Nggak sembarangan kita nawarin promosi ini, nggak sembarangan itu juga. Kan kita was-was juga. Nah, oh dia cocok, oh gua nih bilangnya di sini ada jualan ini. Oh berarti dia tahu. Oh kita lihat orangnya, oh gini. Oh kita udah tahu. Nah, namanya juga membedakan orang normal sama anak-anak jalanan itu kan beda dia bang. Penampilannya, segi penampilannya, cara bicaranya pun, gerak-geriknya pun beda dia. Nah digerebek ya langsung masuk, ini itu tanya intro, ini jualan apa, langsung ada barang bukti, kan nggak bisa banyak ngomong kita, namanya juga udah tertekan, ya kan? Gimana? Misalkan contoh orang tertekan gimana ya gitu. Kalau kita bilang takut, ya sama urusan sama penegak hukum ini semua takut, karena kalau nggak dapat izin, ya takut. Masa kita nggak takut sama negara? Nah, otomatis dah takut ya kita, karena sudah melanggar hukum pasti takut. Kalau kita usaha untuk mengelak itu nggak ada. Kalau kita misalkan kepikiran untuk mengelak ini, itu malah memperburuk keadaan. Jalanin aja lah. Berarti udah waktunya ketangkap, bukan rezeki kita lagi. Mungkin kedepannya kita introspeksi diri sendiri lagi, bekerja yang lebih baik. Itu aja. Hidup ini dinikmati aja. Ya tahu, karena itu kan harus ada undang-undangnya juga, badan BPOM-nya juga, namanya obat tergolong obat G juga kan. Nah, harus ada izin, harus ada jurusan kedokteran gitu kan. Kan kita nggak punya izin, ya tahulah informasinya gimana. Kalau efek sampingnya pribadi saya sendiri itu tidak tahu. Nah sempat saya nanya sama orang remaja pekerja itu, emang abang beli ini setiap pergi itu untuk apa? Untuk kerja lah bro, kan bahasa jalanan ini, kita ngomong bahasa jalanan ini, untuk kerja lah cuy. Oh emang kerja harus ada doping? Iyalah cuy, biar semangat kita. Nah gitu. Kalau dibilang penyesalan mah dapatlah abang lihat di raut wajah saya kan, seberapa saya menyesal ini. Ya namanya juga udah nasi udah jadi bubur ya kan. Nyesal ya, tetap nyesal kita. Jangan melanggar hukum aja. Kerja itu yang baik, yang benar. Yang penting halal, cukup untuk sehari-hari. Kalau kita cari lebih ya banyak resikonya. Kalau misalkan kita
gimana kita bilang, rezeki itu udah ada yang ngatur, pasti yang ngatur. Langkah-langkah itu pasti ngatur. Nggak usah takut untuk nggak makan, nggak usah takut untuk ini, nggak usah takut. Pasti ada rezekinya. Itu misalkan kita di luar sana pengen kerja, mencari untung besar, ya harus tanggung resikonya. Gitu aja. Informasi kalau di sana jual obat antidepresan, gue coba beli dan ternyata benar. Kalau dapetnya gue awal tuh, gue bisa dapet dari toko-toko kosmetik yang ilegal gitu sih. Jualan dan peredaran obat golongan G yang terindikasi merupakan zat psikotropika harus dalam pengawasan dokter. Beberapa jenis obat golongan G yang sering disalahgunakan adalah tramadol, Riklona, aprazolam, dan eksimer. Meski bukan termasuk psikotropika, namun penggunaan jenis obat golongan G dapat menyebabkan kecanduan dan merusak fisik serta mental jika tidak dalam pengawasan dokter. Peredaran obat keras daftar G yang dijual tanpa resep masih banyak ditemukan. Kali ini tim iNews File mengikuti salah seorang pengguna obat keras, sebut saja namanya Toti. Bersama Toti kami menuju sebuah tempat langganan dirinya belanja obat keras tanpa resep. Berapa? 1 strip. Kurangin lagi. Berapa? Mencari obat daftar G tanpa izin terus dilakukan tim iNews Files dengan narasumber lain. Sebut saja Centeng. Dirinya biasa gunakan obat mengandung psikotropika tersebut untuk bahan dasar membuat obat bius. Kali ini tim bergerak di wilayah pinggiran Jakarta. Belinya di mana biasanya abang? Ada di apotek. Di apotek? Di 5. Di 2. Saya ada. 80 berapa itu? 80 satu lagi. Ada bisa awal mulanya sih gue kecanduan, ada salah satu zat namanya amfetamin gitu. Itu di sekitar tahun 2019 dan itu gue sampai benar-benar drop dan masuk rumah sakit. Dan keinginan gue sendiri pun untuk berhenti itu kadang gue masih nemuin
gue bingung mau ngapain gitu. Terus akhirnya ada salah satu temen gue yang buat nganjurin buat, oke, lu bisa konsumsi obat-obatan ini untuk ngilangin pikiran lu buat kecanduan zat-zat amfetamin itu. Efeknya setelah konsumsi obat-obatan itu, gue bisa ngerasa lebih tenang, gue bisa ngelupain kecanduan gue yang lama, gue bisa hidup lebih normal lah, selayaknya manusia normal walaupun harus ketergantungan obat itu. Ada salah satu jenis namanya aprazolam. Aprazolam itu ada beberapa jenis juga kan. Dan yang dianjurin itu ada salah satu namanya itu Kamlet. Kamlet itu menurut gue di badan gue itu setelah gue konsumsi, gue ngerasa tenang, gue bisa berpikir lebih fresh tanpa harus mengkonsumsi zat yang sebelumnya itu. Kalau nggak konsumsi itu, gue ngerasa gelisah, gue nggak bisa ketemu orang banyak, gue nggak bisa ngobrol kayak begini. Gue gak bisa interaksi sama orang, gue paranoid, gak bisa ketemu orang banyak, dan susah tidur. Yang kalau lebih pede sih, kalau gue yang ngerasain, gue nggak lebih pede sih. Gue lebih ketenang aja, lebih ketenang, dan ada sih sedikit lebih pede sih ketimbang gue nggak konsumsi obat itu. Dan kalau untuk mengarah ke kriminal sih, kalau gue sih bahkan nggak sama sekali, tergantung pengguna gitu sih. Sebelumnya sih gue beli secara ilegal dulu. Sebelumnya gue beli secara ilegal dulu. Awalnya ada informasi sih yang pasti. Awalnya ada informasi kalau di sana jual obat antidepresan. Gue coba beli dan ternyata benar. Kalau dapetnya gue awal tuh gue bisa dapet dari toko-toko kosmetik yang ilegal gitu sih. Gitu. Terus yang kedua gue bisa langsung konsultasi ke dokter psikiater gitu. Awalnya kan emang kecanduan amfetamin dan gue pengen ngindarin itu, dan gue alihin buat ke obat-obatan penenang ini. Pernah banget. Jadi mungkin karena mindset kali ya. Jadi mindset gue selalu ngerasa kurang. Jadi waktu itu parah sih mbak. Kalau gue terlalu banyak konsumsi tuh bisa dibilang tuh hilang kalau bahasanya tuh. Sampai akhirnya gue 4 butir gue makan dalam 1 hari itu. Dan itu gue bawa motor. Bawa motor itu walaupun gue udah pakai kacamata, pandangan gue blur. Itu gue nggak ngeliat yang harusnya belok itu di depan gue tuh langsung sungai gitu. Itu gue nyebur ke sungai gitu sih. Ya nggak sadar, dan tiba-tiba gue udah ada di rumah gitu, dan tiba-tiba langsung temen gue rame, gue nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, dan akhirnya ya diceritain sama teman-teman gue. Kalau pendapat gue sih, ya kalau secara ilegal itu kan emang nggak sesuai sama resep dokter. Kalau bisa sih dikurang-kurangin sih, ya walaupun itu susah, tapi gue yakin bisa kok. Dari, ya contohnya gue lah, dari 2019 gue konsumsi, yang tadinya dosis gue tuh tinggi banget, bisa bahkan bisa sekali makan tuh 2 butir, dan berarti kan 3 kali sehari tuh bisa 6 butir, dan sekarang gue bisa ngurangin di 2 butir sehari. Dan itu pun sesuai kebutuhan sih, ketika gue susah tidur baru gue konsumsi. Pengen banget sih, pengen banget. Makanya beberapa minggu ini gue alihin, gue kegiatan outdoor lah. Gue sepedaan, gue running, gitu sih. Berbahaya, dia bisa punya efek samping. Apalagi kalau tidak digunakan tidak sesuai dengan
peruntukannya, digunakan tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan dosisnya, tidak sesuai dengan indikasinya, berbahaya. Kita bicara tentang obat golongan G. Obat itu punya banyak golongan. Mirip dengan golongan darah juga ada macam-macam kan. G itu berasal dari kata gafrit. Gafrit itu bahasa Belanda yang artinya berbahaya. Jadi obat golongan G itu adalah obat-obat yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena selain dia harus mendapatkan secara formal, secara legal lewat resep dokter, dan juga didapatnya harus bukan di toko-toko obat, tapi dia harus didapatnya dari apotek, klinik, atau rumah sakit. Karena berbahaya, dia bisa punya efek samping, apalagi kalau tidak digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, digunakan tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan dosisnya, tidak sesuai dengan indikasinya, berbahaya. Tetapi kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya, tentu itu membantu menolong. Contoh obat-obat golongan G ini, misalnya yang obat tramadol, obat apa yang disebut dengan ketamin, fenofibrate, obat tidur, valium, kemudian antibiotik juga, dan seterusnya. Jadi obat atau triheksil. Kenapa? Karena obat-obat ini efek sampingnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Bisa berpengaruh pada ginjal, berpengaruh pada jantung, berpengaruh pada liver atau hati, jadi fatty liver, bisa pada pembuluh darah, pada saluran cerna, bisa juga punya efek samping pada sistem saraf, menyebabkan ketergantungan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Tentu itu tidak sesuai, tidak boleh. Ya harus didapatkan di apotek, didapatkan di rumah sakit, didapatkan di klinik, tapi setelah didapat resep dari dokter. Karena dokter tahu obat itu bagus kalau sesuai peruntukannya, tapi dia menjadi racun kalau tidak sesuai peruntukannya. Kenapa? Karena obat-obat ini memiliki zat aktif. Zat aktifnya sangat sensitif terhadap tubuh kita. Jadi kalau kita menggunakannya tidak secara tepat, itu yang saya lihat tadi, macam-macam muncul. Dan salah satu efeknya yang lain yaitu selain efek euforia, mungkin efek kehilangan rasa sakit, tetapi ada efek berikutnya, bisa saja ketergantungan kan, adiktif. Jadi banyak penyebabnya. Jadi kalau ditanyain ada yang beredar di ini, itu ilegal, dan tentu kami dari Badan POM bisa bertindak, menggandeng kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan terukur demi menjalankan undang-undang. Tanggung jawab dalam konteks kalau Badan POM dengan deputi penindakannya dan direktur penyidikannya, direktur cyber, direktur intelijen sudah turun tangan dan dia sudah dapatkan bukti-bukti yang sahih, maka kami Badan POM bisa bertindak. Karena peredaran obat harus diatur, karena itu perintah undang-undang. Nah sekarang kalau terjadi seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Kita lihat ulurnya, obat itu dari produsennya mana?
Karena dari produsen itu bisa mengajukan yang namanya nomor izin edar. Dari nomor izin edar itu dia ada persyaratan berikutnya yang kita sebut dengan persyaratan cara distribusi obat yang baik. Jadi distributornya itu ada perusahaan farmasi PBF. Ada 3.000-an lebih PBF yang ada di negeri kita yang punya hak untuk mendistribusikan obat-obat, termasuk obat-obat keras atau obat-obat berbahaya tadi. Nah, jika kita dapatkan PBFA menjual ke sebuah warung misalnya di Cinere, di toko obat yang tidak memenuhi persyaratan tadi kita dapatkan, lantas kita melihat hasilnya ini obat ini, maka Badan POM bisa mengambil apa yang disebut dengan keputusan menghukum PBF-nya atau distributornya, mulai dari penghentian sementara hingga penutupan permanen. Dia kan tidak memenuhi persyaratan itu, kami berhak mencabut izin, bukan izin edar tapi izin distribusinya. Iya kan? Izin edar kita cabut kalau produknya bermasalah. Tapi kalau produknya tidak bermasalah, izin edar tidak dicabut. Tapi distributornya sebagai penanggung jawab mendistribusikan termasuk menjual, dia ada terikat dengan aturan. Dia PBF ini atau distributor ini harus menjual ke apotik atau instalasi kefarmasian. Dan kalau itu terjadi berarti dia tidak melaksanakan kan? Masa dia jual ke orang-orang yang tidak seharusnya? Barang siapa yang mendistribusikan, menjual atau mengedarkan obat atau sejenis obat, maka bisa dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 5 miliar. Obat yang sering disalahgunakan adalah obat-obat anti nyeri, kemudian obat-obat penenang, kemudian obat-obat antibiotik, kemudian obat-obat penurun bengkak atau penurun inflamasi, dan obat-obat yang meningkatkan rasa semangat. Karena obat-obat ini memberikan efek lain, efek samping berupa euforia. Euforia itu gembira, memberikan efek tidak takut, memberikan efek kayak dia kuat. Itu sering disalahgunakan. Apa itu? Misalnya Trihexil. Itu obat yang selamanya digunakan untuk obat kayak ekstasi yang ini. Kemudian obat yang berhubungan antiinflamasi dan anti nyeri, turunan opioid, misalnya tramadol, atau obat-obat penurun rasa sakit, misalnya diclofenac, Antalgin, paracetamol, sering digunakan. Kemudian obat-obat antibiotik kan banyak, tetracycline, amoxicillin, dan sebagainya. Itu yang paling sering digunakan. Bisa menimbulkan kematian, jadi kelebihan ini bisa menimbulkan kematian karena efek-efek sedasinya biasanya pada umumnya karena dosisnya berlebihan. Karena kan kalau dia gunakan secara ilegal, cara mencampurnya apa semua, dosisnya dia tidak bisa ukur dosisnya. Jadi akhirnya berlebihan, karena efek berlebihan ujung-ujungnya adalah bisa gagal jantung. Kalau gagal jantung, kardiak attack, meninggal kan? Bisa. Itu yang disebut. Kenapa kita jadikan obat-obat ini sebagai gafrik? Artinya berbahaya. Masa biasanya itu logonya merah. Ya, kita lakukan beberapa hal. Salah satunya adalah fase distribusinya kita kasih penjelasan secara tegas, dan ada beberapa distributor kita telah hukum supaya ada efek jerah. Nah, tapi di lain sisi, selama kebutuhan atau demand-nya tinggi, biasa
ya oknum-oknum itu menjual karena di situ ada gula, ada semut, ada uang, ada obat. Itu kan gitu. Nah, untuk meminimalisasi atau mengecilkan potensi itu, Badan POM telah melakukan pertama komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Badan POM juga melakukan hal yang lebih spesifik lagi, berupa apa yang kita sebut dengan meminta take down, baik lewat sosial media maupun yang dijual di e-commerce secara online. Karena pada umumnya yang ilegal ini lewat online. Nah, kemudian berikutnya, kita datangin tempat penjualannya, iya kan? Kan biasanya itu udah tutup-tutupi. Dan kita dapatnya biasa dari laporan masyarakat. Nah, lewat tahap itu kita sudah persempit kan? Dan selama ini, kalau kita temukan, kita bisa sampai pada tahapan penyitaan. Kalau dia terlalu dampaknya besar, kita lakukan hukuman. Dan hukumannya terbagi dua, baik administrasi maupun hukum kriminal. Kita bisa laporkan ke polisi. Dan selama ini kita selalu kerjasama. Pada saat Badan POM turun, polisi juga ikut sama kita. Kan begitu. Jadi langsung dieksekusi. Beredar di pasar gelap hingga kios-kios kecil tanpa adanya izin dan pengawasan yang memadai membuat obat golongan G berpotensi untuk disalahgunakan. Tidak hanya mengancam kesehatan individu, peredaran ilegal obat golongan G juga dapat merusak masa depan generasi muda dan berdampak negatif bagi masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.